Salat bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Pokok ibadah selain puasa itu bisa terlihat ketok, isok disawang wong. Sampeyan sholat mulai niat takbiratul ihram sampai terakhir salam bisa dilihat orang, bisa diperhatikan orang, dan banyak orang lihat. Sampeyan sedekah bisa dilihat orang, bisa diperhatikan orang, banyak orang tahu, banyak orang yang bisa ngelihat. Sampeyan umroh, haji, amin, mudah-mudahan. Amin. Orang sekampung ikut nganter, banyak yang tahu, banyak yang ngelihat. Tapi sampeyan puasa, nggak ada yang tahu kecuali sampeyan sendiri sama Allah. Halo. Ini yang ada di majelis ini, apa dikira semuanya puasa? Enggak lah. Tapi kan enggak kelihatan mana yang puasa, mana yang enggak. Maka pura-pura sholat pasti ketahuan. Sholat kok pura-pura, mesti konangan. Pura-pura sedekah, caranya gimana? Yang mau dikeluarin apa? Yang mau dikasih siapa? Sedekah kok pura-pura, mesti ketahuan. Pura-pura pergi haji, terus pergimu mau kemana? Orang haji itu harus ke Mekah. Haji kok pura-pura, mesti ketahuan. Tapi kalau pura-pura puasa, aman. Betul? Gampang. Tak kasih tahu caranya. Keluar dari rumah, lambemu lapono sing bersih. Pokok lambemu, bibirmu dielap sampai kering. Nek perlu kayak nopil didik. Ketok garing ngene lambene. Terus keluar dari rumah, maca lemes. Mlakune rodok genteang. Mulai kena angin, rodok sempoyongan. Maca lemes itu dikira puasa sama orang. Sehingga para jamaah, selain puasa, ibadah apa saja bisa dinilai manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah selain puasa itu bisa dinilai manusia, bukan cuma bisa dilihat, bukan cuma bisa diperhatikan, isok dibiji, bisa dinilai. Kecuali puasa nggak bisa dinilai. Coba orang sholat itu bisa dinilai. Wah, mbak itu loh sholatnya khusyuk, sholatnya api. Kok tahu dari mana? Ya dari gerakannya, dari bacaannya. Oh, gerakannya luar biasa. Takbiratul ihram sedekap sampai melungker-melungker. Wow. Wah, mbak itu sholatnya khusyuk banget. Bisa dinilai kok. Lah kalau mbak yang itu, wah sholatnya nggak khusyuk belas. Kok tahu? Lah wong sholatnya terima Allah wabar entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut. Tangi cerekal yo entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut. Tangi meneh entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut, gobek-gobek mana. Bisa dinilai. Baca Quran bisa dinilai. Wah, itu mbak kalau baca Quran fasih banget. Dari mana taunya? Ya dari makharijul hurufnya, dari tajwidnya. Wah, mbak itu nggak bisa baca Quran itu. Kok tahu? Bisa menilai kalau nggak bisa baca Quran. Orang bacanya aja nggak lancar, gradul-gradul, tilkar rusul til karusul fadol nabak hum. Nggak lancar, bisa dinilai. Aduh. Sedekah bisa dinilai. Wah, itu mbak yang pakai jilbab warna pink itu ahli sedekah. Kok tahu dari mana? Ya dari nominal yang dikeluarkan. Coba, itu dia, masya Allah, infak ke pesantrennya Anwar Zaid aja 5.000 rupiah. 5.000 dolar. Jadi sedekah itu bisa dinilai.
Itu Mbak E yang pakai jilbab warna hitam, wah ahli sedekah. Kok tahu? Lah ya dari nominal yang dikeluarkan, dari jumlah sedekah yang dikeluarkan, dari seringnya dia kasih santunan, dari seringnya dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bisa dinilai kok. Wah itu Mbak E yang jilbab hijau itu pelit itu. Kok tahu? Lah ya wong baru ngisi kotak amal saja cuman koin. Kalau koin kan nggak mungkin $500. Halo. Halo. Wah itu yang seragam putih pakai jilbab warna pink yang dulunya di depan itu, masya Allah luar biasa itu, luar biasa pelitnya. Gayanya duduk di depan tapi infaknya cuma $5. Bisa dinilai kok. Halo. Halo. Ini nanti kalau saya tawarkan untuk infak dan jariah ke anak-anak yatim dan ke pesantren kami, kira-kira ikhlas apa enggak? Ikhlas. Semangat tetap ya. Disiapkan berapa? Seikhlasnya, Pak. Info. Tadi pagi itu jamaahnya nggak sebanyak ini. Karena memang ada miss antar panitia. Dikira tempatnya ini maksimal 500. Awalnya nggak begitu banyak jamaahnya, tapi belakangan mulai berdatangan karena diinfokan lewat medsos, lewat Facebook, lewat IG, dan alhamdulillah, luar biasa. Memang jamaah Hongkong keren kalau soal infak. Hongkong paling keren, terkenal loman-loman. Saking lomannya kadang sampai ditransfer ke Korea. Ini ada yang datang orangnya di atas panggung ini orang. Sama tepuk-tepuk tangan yang pakai baju warna putih itu. Ya Allah ya Karim. Oh pokoknya kalau urusan infak, sedekah keren, luar biasa. Lah tentu untuk sesi siang ini jamaahnya jauh lebih banyak. Insya Allah nanti infaknya juga jauh lebih banyak. Amin. Bisa dinilai kok orang ahli infak itu. Wah itu dia sangat dermawan, itu ahli sedekah. Kok tahu? Dia punya anak yatim sekian, dia sering nyantuni yatim, dia kalau infak nominalnya selalu gede. Bisa dinilai. Ibadah haji itu bisa dinilai kok. Wah, ibu itu hajinya mabrurah. Kok tahu? Dari mana? Dari perubahan perilaku yang menjadi jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Jadi ibadah haji bisa dinilai kok. Itu ibunya hajinya mabrur itu. Kok tahu? Ya. Sebelum haji dia pelit, setelah haji tambah Pelit. tambah loman. Dulu sebelum haji dia angkuh, tapi begitu pulang dari haji dia jadi Nggak kenal tonggo. Nah, itu bisa dinilai kok, bisa dinilai. Wah kalau yang mbak itu, wah bukan hanya martut itu hajinya, begedut itu. Kok tahu dari mana? Lah pulang haji tambah pelit, pulang haji tambah judes, pulang haji tambah jadi tukang fitnah dan sebagainya. Bisa dinilai. Sholat bisa dinilai, khusyuk tidaknya. Baca Quran bisa dinilai manusia, fasih tidaknya. Sedekah bisa dinilai dari nominalnya. Haji bisa dinilai mabrur tidaknya. Tapi puasa gak ada orang yang bisa nilai. Wah itu mbak itu ahli puasa. Lo kok tahu? Dia kurus banget. Apa iya orang kurus terus ahli puasa? Berarti kalau gitu kayak Bunda Nuris gak pernah puasa. Nah, kasihan dong yang nggak kurus. Aku mau ngomong gembrot kok gak enak. Yang gembrot nanti tersinggung. Yang lemu-lemu pasti tersinggung. Wong saya ngomong gitu aja, yang lemu langsung miring kok lemu. Kenapa sih? Emang ada apa dengan lemu? Lemu itu malah membahagiakan suami, makin empuk, tahu? Mundung-mundung, nanti bocah sepeda motor iso kocek kabeh. Halo. Oh ditambahi gak usah beli kasur. Itu orang yang ahli puasa itu
Kok tahu dari mana? Dia ngeludah terus kok. Mosok jalan 7 meter ngeludahnya 17 kali. Bentar-bentar ngeludah, bentar-bentar ngeludah. Lah belum tentu kalau dia ahli puasa, orang ngeludah terus, dia lagi sariawan kok. Lah itu orangnya kurus banget, berarti dia ahli puasa. Belum tentu. Ya lek kurune mergo kulino poso, lek nek kurune mergo gizi buruk. Wah, itu orang ahli puasa itu. Lo kok tahu dari mana? Nah, itu lo yang ahli puasa. Lah ya kok tahu kalau ahli puasa dari mana? Itu dia jalannya mereng-mereng. Emang dia tengkeng. Gak bisa dinilai. Yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa mengajarkan nilai keikhlasan. Artinya apa? Mari jalani hidup ini dengan Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang ikhlas. Amin. Yakin ini semuanya orang-orang yang ikhlas. Coba di tengah kesibukan kerja, subhanallah, menyempatkan waktu untuk ngaji, coba bayangkan. Maka pahalanya sampean ngaji di sini ini jauh lebih besar daripada pahalanya yang berada di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren ngaji lumrah, situasinya mendukung, situasinya menunjang. Neng pesantren gak ngaji kebangetan. Lah sampean ini loh hidup di lingkungan yang gak jelas. Coba, lingkunganmu kan gak jelas dong. Itu siapa yang kamu panggil Pak, kamu panggil Mbok, itu apa mereka yang melahirkan kamu? Ya kamu colok Pak, Mbok. Jelas dong. Ya gak jelas. Itu ya, terus yang kamu panggil mbahmu itu yang manuke biasa mugo dolanan gitu. Loh, Angel wis. Penggaweane tukang ngedusi manuk iki lho. Angel wis. Lha itu apa orang tuamu kan enggak kok? Ya enggak. Hidupmu enggak jelas. Kok hidupmu yang enggak jelas? Hidupmu di lingkungan enggak jelas. Tapi dirimu seminggu sekali ngaji, mudah-mudahan habis ini lancar. Amin. Anwar Zahid ini sama Bunda Nuris dijadikan kelinci percobaan. Pokoknya selalu neng ngongkong selalu seperti itu. Selalu pokoknya coba-cobain mesti aku sing dadi korban. Ya paling kira-kira kok lek neng apa-apa gak patek berisiko rumangsane ngono dikira. Wis pokoke nek kira-kira resikone gede Anwar Zahid ae. Lamun ditangkep imigrasi ala mek makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Dianggep wong ora penting. Nek ustaz-ustaz yang lain gak wani dhek nggih percobaan gak wani. Mesti selalu aku. Kaya wenginane ngono nggone kok. Iya aku pokoke sing dike percobaan selalu aku. Besti apane? Wis gak apa-apa wis aku ikhlas. Gak apa-apa aku bismillah. Ustaz-ustaz yang lain belum ada yang berani datang ke sini. Takutnya masih ada masalah gini. Ya wis bismillah, jenengan ya nggih percobaan. Ya wis gak apa-apa. Aman. Ayo. Yo, soalnya tahu deh Nele Anwar Zahid sakti. Nggak. Pokoknya ya bismillah lah nggak apa-apa. Kita membuka jalan. Mudah-mudahan habis ini majelis lancar. Amin. Terutama yang ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Dakwah ke Hongkong mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang bukan ahlu sunnah wal jamaah mudah-mudahan nggak bisa datang ke Hongkong. Amin. Ya iyalah. Pokoknya aku dongano sing lancar pokoknya sing ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Gak ahlu sunnah wal jamaah sing kena cekal ning imigrasi. Biar gak ngerusak akidah jamaah Hongkong. Amin. Kacau nonton sampean bingung. Satunya, tahlilan itu pahalanya gini. Kirim doa kepada orang yang meninggal itu gini. Satunya haram, bid'ah, syirik, ruwet dong. Wes. Satu aliran ahlus sunnah wal jamaah. Ngoten nggih? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ayo kita diajarkan tentang nilai keikhlasan. Ayo kita ngomong yang ikhlas, kita beramal yang ikhlas, berpakaian juga yang ikhlas. Apa tanda ikhlas dalam berpakaian? Ya istiqomah itu tandanya ikhlas dalam berpakaian.
Jangan kalau di pengajian pakaiannya nutup aurat kayak gini, berukut-berukut sampai semut tidak bisa melebu. Tapi keluar dari majelis pengajian, dilem leler. Itu namanya gak ikhlas dalam berpakaian. Halo? Kan tetap bisa toh sambil kerja pakai jilbab kan tetap bisa toh. Jilbaban sambil kerja kan tetap bisa toh. Boten. Walaupun sampean belum bisa berhijab 100%, belum bisa berhijab 100%, yang hanya kelihatan matanya tok itu. Aku sing bandel. Walaupun zaman belum bisa seperti itu, ya kayak ginilah minimal ini pakaian-pakaian ahli surga insya Allah. Amin. Ini di bulan Ramadan yang istiqomah ya. Demi Allah, Anda lebih cantik kalau pakaiannya kayak gitu. Tapi aku mau pergi ketemu sing dia, ketemu aku pokoknya. Semenin. Teko iki, areke teko iki aku krasa kok. Ngudele gowedi lho. Udel lelek dipamer-pamerno. Gak pantes, pantesan ini lho sampean keren. Cantik. Oke, puasa mengajarkan kita nilai keikhlasan. Berikutnya, puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba siang hari bulan puasa, misalnya kayak gini ya, tadi wudu mau sholat kan wudu itu ada berkumur. Kemu gak ngerti berkumur. Gayamu wong kacang-kacang desa ngono kok gak ngerti berkumur. Ketika kemu iki nek ndang aja ngomong. Wah, aku kemajuan ini ngene. Aku sampai gak sadar lupa. Bukan, aku biasanya kan pakai apa iki jenenge? Apa jenenge? Legging iki gak nganggo. Lali. Makanya mohon maaf nanti jangan ada yang nanya sarung. Aku juga lali. Gak bawa, maaf. Ya iki sing tak nggo tok iki. Cepat. Medeni wong. Udah. Puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Misalnya ya zaman lagi wudhu berkumur itu 3 kali. Terus ada air kemu itu yang sampean korupsi, dilek. Sing guyu kulino. Udah, nggak ada yang tahu. Jangankan polisi, orang temen yang di samping sampean ini lo nggak tahu kalau sampean ngelek. Ayo praktekno nggak apa-apa. Wudhu kemu. Gak ono sing ngerti. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Karena sadar Allah melihat. Malu sama Allah. Padahal bisa saja kok itu. Bisa saja. Atau misalnya di rumah majikan, aku gak ngomong omahmu, gayamu di omah nang Hongkong. Mana gayamu yang ngomong, ayo mbak mampir omahku, omahku yang mau bangun kapan? Iku omah majikanmu itu, yang ngomong nang omahku kono. Iso tuh omah nang Hongkong. Lah wong berangkat rene perkara. Lho nggih mboten? Nggih. Sampai kerja 3 tahun gak nyaur utang gak lunas-lunas. Ya tahu dirimu boros kok. Sampean kalau lagi di rumah majikan misalnya ya majikan kan gak ada yang puasa. Sampean siang-siang puasa, mbok mokel sak karep-karepmu lah ya iso-iso wae, tapi kenapa tidak dilakukan? Karena sampean jujur. Sampean tahu dan yakin Allah mengawasi. Coba alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Alangkah indahnya hidup kita
Kalau fakta kejujuran ini kita terjemahkan dalam hidup kita, kita aplikasikan dalam hidup kita. Ada kesempatan untuk ngambil duit misalnya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Allah tahu, Allah ngelihat. Wow, luar biasa. Puasa mengajarkan kepada kita tentang nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Emang nggak ada orang yang tahu, tapi kita punya keyakinan, kita punya kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Orang itu kalau udah punya kesadaran dan keyakinan penuh, diawasi oleh Allah, dipantau terus oleh Allah, gak mungkin dia nakal, gak mungkin dia berbuat kesalahan. Berikutnya, para jamaah yang saya hormati, saya sayangi, saya kangeni, 3 tahun memendam rindu ini. Allah, ternyata jamaahnya makin cantik-cantik. Ya, karena mata saya yang salah lihat. Ya, itu keren, luar biasa. Semangatnya jamaah Hongkong untuk ngaji juga luar biasa, masya Allah. Perjuangan. Maka selama suasana seperti ini dipertahankan, jangan pernah berkecil hati bahwa kerja sampean semua juga bernilai ibadah. Terlebih di waktu libur kayak gini, nyempatkan ngaji. Ini yang bisa rutin dan istiqomah dari BMI seluruh dunia, ini Hongkong ini yang bisa mengadakan majelis. Benar. Kalau di negara-negara lain itu event besar itu hanya bisa dilaksanakan pada PHBI aja, momen-momen tertentu saja. Tapi kalau di Hongkong bisa tiap minggu bikin pengajian. Keren, ini luar biasa. Padahal sewa gedung, padahal bayar. Ini jamaah Hongkong ini gak eman. Keren. Masuknya pakai tiket. Coba begitu datang wis ana kotak Doraemon. Setas teko, tapi itu sama sekali nggak ada pengaruh bagi jamaah, malah seneng ada peluang. Habis ini nanti masih ada infak keliling, kesempatan untuk jariah. Jadi saya kerja ibadah, saya ngaji ibadah, saya sedekah ibadah. Saya yakin semuanya akan menjadikan hidup saya menjadi berkah. Anak-anak saya berkah, suami saya berkah, orang tua saya berkah, keluarga saya berkah. Dan itu menjadi wasilah selamat dan hidupnya keluarga kami dunia akhirat. Amin. Ini keren. Bagus, soalnya like, dirimu mau ibadah pakai tahajud gak mungkin. Ibadah pakai jihad apalagi koyoke berat. Nah, potonganmu kan wiridan akeh gawe. Gawe kon silo terus sulastri. Gak mungkin. Wis salah gak mungkin. Allahu latif ma'ibad yurzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz ya latif. Alim lagi nyekel tasbih dah. Lah wong awan kerja, sore kerja, bengi kerja kok. Gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi bi yadihi. Maka setiap ada kesempatan kayak gini manfaatkan. Keren. Lah ya wong ngasih tausiah, kita lagi ceramah kok, Pak. Modelnya kayak njaluk apa? Ya begitu aku noleh. Nah. Ya, sorry ya yang di belakang. Pokoknya I love you semuanya. Karena luar biasa. Ini jelas gak duwe tiket. Ya. Lah yo gak duwe tiket to.
Terima no, malah sampean derajatnya lebih tinggi daripada yang di bawah. Kan sampean di atas. Nah, mereka yang di bawah. Soalnya apa sing no dhuwur potongan gak duwe isin. Enggak. Wis teko nek kari. Tingkring nang dhuwur. Ora nggawa tiket sisa. Salah ngono kate engko infake koin. Itenono. Nangis aku lebih capek. Kenemenan dan spesial saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Anza yang di Hongkong, matur suwun. Ini keren luar biasa. Tak kasih tahu ya, sahabat Anza ini makhluknya cuma berapa? Memang belum terkoordinir dengan baik. Kalau jamaah Anzamania insya Allah udah banyak lah. Ini semuanya insya Allah juga jamaahnya Anwar Zahid. Saya melihat wajah-wajah lama masih banyak bergentayangan di sini. Termasuk itu yang Anzamania, Zahirmania itu makhluk lawas itu. Itu kulino infak $10 ya. Masuk wajah-wajah lama dan insya Allah udah nggak asing lagi. Alhamdulillah barokah pandemi. Kalau dulu Anwar Zahid itu anti medsos. Saya di berbagai kesempatan setiap datang ke Hongkong saya selalu keluar-keluar. Anwar Zahid nggak punya akun medsos apapun, Facebook nggak ada, Twitter nggak punya, IG juga nggak punya, mulai dulu nggak pernah punya. Tapi barokahnya pandemi kan suwopi tanggapan. Sampai kena imbas PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Ya sebenarnya kalau jadwal saya sih pas sampai akhir Desember 2021. Tapi mulai 2019 itu kan udah stop, nggak ada izin untuk mengadakan event. Di Indonesia juga sama, nggak ada izin untuk mengadakan event, apalagi skalanya besar yang menimbulkan kerumunan. Kalau agenda jadwal persis sampai Desember 2021, tapi semuanya nggak dapat izin, nganggur. Justru jamaah yang banyak, mubalek penceramah yang jamaahnya banyak itu malah diawasi. Sing enteng waktu itu yang jamaahnya sedikit-sedikit itu delesep-delesep sing tingkat tetap iso gawe acara di Indonesia. Kalau kayak kita nggak bisa, harus izin macam-macam kan jamaahku lumayan nakal. Justru mandek-mandek akhirnya barokahnya itu kita ngaji bareng sama anak-anak di pesantren. Tiap hari ngaji sama anak-anak. Lah terus jamaah yang dari Kalimantan, Sumatera, termasuk yang dari luar negeri, dari Hongkong juga bengok-bengok pengen ikut ngaji. Terus teman-teman usul, ya udah kalau gitu kita bikin akun YouTube. Ya karo hitung-hitung gelek duit. Gitu loh. Akhirnya teman-teman usul, "Abah niki terus pundi kita bikin channel YouTube terus pundi." Akhirnya aku ya wis gak apa-apa wis bismillah. Nah, mulai saat itu, mulai awal pandemi 2020 itu bikin channel YouTube namanya Anza Channel Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Biar keren gitu loh. Masa aku gawe Anwar Channel gak pantas. Zahid Channel juga pantas. Misalnya Ahmad Anwar Zahid Kedawan. Jadi singkatlah Anza. Makanya saya panggilannya Abah Anza. Lah nek liyane gawe singkatan oleh masuk aku gak oleh. Liyane kan ono UYM, ono UWAH, ono UWAS, ono UYM, masa aku gak oleh Anza. Ono Aakim, Ki Anwar. Nah ini ku Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel Anwar Zahid ya. Mungkin ada yang belum subscribe. Subscribe dong. Ya jangan cuma subscribe, di-share ke teman-teman. Makasih yang udah subscribe, makasih. Cepet ya, termasuk cepet lah, alhamdulillah. Jadi 2 tahun kita subscribernya udah 1.300.000-an. Terus aku tuh berpikirnya gini, ya Allah, ki umpama ket biyen. Iyalah, umpama ket biyen paling subscribernya wis 5 jutaan.
Loh, kan gak promosi gak. Ket mulai zaman HP ungkal. Mulai HP apa itu namanya? 310. Terus pokoknya HP jadul lah. Mulai HP jadul itu kan coba mulai ada pertama YouTube kita udah bikin kayak yang lain ya, lumayan ya, penghasilannya ternyata lumayan. Itu kalau dari sisi nominal mohon maaf, tapi tujuan utamanya bukan di situ. Satu ya untuk menjalin ukhuwah biar silaturahim dan persaudaraan melalui medsos itu makin bener. Yang kedua ya untuk ngimbangi, untuk mewarnai biar medsos itu nggak dikuasai oleh mereka yang dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, kafir. Ya paling tidak itu harus di kantor juga, kita juga harus ada ya. Ya. Terus berikutnya alhamdulillah itu sekarang punya akun YouTube resmi, yaitu punya Anwar Zaitun, Anza. Nah terus gara-gara itu teman-teman pondok ikut bikin channel juga namanya Ponpes Sabilun Najah Simo. Itu juga channel kami. Terus tim admin gawe maneh Abah Anza Pondok Simo. Sakarepmu. Itu 3 channel YouTube resmi. Terus IG itu dulu pernah bikin udah 1 juta sekian. Tahu-tahu hilang, gue kehack ya apa nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu hilang. Jadi followersnya udah 1 juta sekian. Sekarang baru 2 bulan bikin akun IG itu apa ya jenenge? Abah Anza Official. Perlu ya nanti tak berubah. Nah itu yang pegang admin, tapi itu akun resmi ya, akun resmi Abah Anza Official. Yang belum follow udah yo lagi golek iki ya itu udah iya ya nggih sayang nggih Ramadan yang tadi iya orang nggawa sarung ya udah jadi orang nggawa sarung soalnya wongnya jadi nggawa tapi gak leggingan makanya aku gak wani terlalu maju bahaya. Nah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya Ramadan punya 3 keagungan yang ini tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kalau soal pahala saya yakin panjenengan semua sudah tahu. Nah 3 keagungan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain ini diantara keistimewaan Ramadan. 1, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali ke Baitul Izzah itu di bulan Ramadan. Sehingga ada peristiwa yang diperingati sebagai nuzulul Quran. Dan nuzulul Quran itu berbarengan pula dengan Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu berbarengan dengan nuzulul Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar.